جميع شيخنا وشيخنا خصوصا الشيخ الضالي وإلى إمام سنوسي وإلى مشايخنا شعر حضرتهم وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun, penutupan, khataman. Al-imanu utawi iman lughatan ing dalam cara bahasane iku mutlaqut tasdik, membenarkan secara mutlak. Wa minhu iku setengah saking iman cara basa, secara bahasa qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, hikayatan hal nyritakaken an aulad Yaqub saking putra-putrane Nabi Yaqub. Wa ma anta ora utawi sira iku bi mukminin wong kang percaya lana marang kita. Di iman secara bahasa adalah tasdik, membenarkan, sebagaimana putra-putra Nabi Yaqub mengatakan pada ayah mereka, wa ma anta bi mukminin lana, engkau enggak akan percaya, engkau enggak akan iman atau enggak akan percaya. Wa syar'an, dan iman secara syarak. Di sini kok enggak membahas Islam ya, karena memang ini kitab tauhid. Maka yang dibahas hanya iman. Sebab iman dan Islam secara garis besar itu berbeda. Iman itu biasanya kaitannya dengan keyakinan, dengan persoalan hati. Sedangkan Islam persoalan amal. Maka secara bahasa kalau Islam itu ingkiyat, tunduk. Kaitannya dengan amal atau ibadah seperti sholat, zakat dan sebagainya. Atau gampangnya la ilaha illallah itu merupakan iman, Muhammadur Rasulullah tunduk dengan aturan baginda Nabi, itu Islam. Wa syara'an secara syara' at-tasdiq, membenarkan bi jami'i ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan seluruh apa yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan seluruh ajaran baginda Nabi. Waktu lifa, kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari tasdik. Maksudnya membenarkan itu bagaimana? Faqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan huwa tasdik yang dimaksud al-ma'rifatu adalah ma'rifah. Fa kullu man arafa ma ja'a bin nabiyyu fa huwa mu'min. Maka dari sini siapa saja yang mengetahui, ma'rifah kemarin dalam ilmu akidah itu apa? Pengetahuan yang dilandasi dari dalil, gitu. Jadi satu keyakinan yang berdasarkan dalil. Tasdik itu apa? Ma'rifah. Maksudnya apa? Satu keyakinan yang berlandaskan dalil. Maka setiap orang atau seluruh orang yang ma'rifah atau mengetahui, meyakini apa yang dibawa baginda Nabi, fahuwa mu'min, maka adalah orang iman. Tetapi wa yuraddu ala hadha tafsir, tafsir ini tasdik diartikan sebagai ma'rifah, ditolak oleh sebagian ulama. Mengapa? Annal kafira arif walisa bimu'minin. Karena kadang-kadang orang kafir itu arif tapi tidak iman. Wong kafir itu kadang-kadang arif tapi tidak iman. Sehingga kata-kata orang yang mengetahui apa yang dibawa Nabi berarti iman. Nah ini ditolak. Karena kafir itu mengetahui. Kadang-kadang sebagian orang kafir tahu kalau ajaran Nabi itu betul. Dan itu banyak. Mulai dari zaman dulu, dari zaman Nabi masih ada, sampai akhir-akhir ini banyak orang-orang kafir, terutama yang pintar-pintar, ilmuwan-ilmuwan itu, banyak yang meyakini kalau Kanjeng Nabi ini Nabi dan orang benar, ajarannya betul, tapi gak tasdik, sehingga definisi istilahnya gak jami', istilahnya gak jami', tidak mencakup. Walaysa bimu'minin, sedangkan orang kafir enggak iman. Wa ada tafsir aydan, dan tafsir ini juga tasdik dimaknai mengetahui,
la yunasibu qaulal jumhur, tidak cocok dengan pendapatnya jumhur, annal muqallidah mu'minun ma'a annahu laisa bi'arif, bahwasanya muqallid itu iman walaupun tidak mengetahui. Jadi muqallid wong sing iman melu-melu wis pokok iman gak aro dalil belas, tidak tahu sifat Allah dan dalil-dalilnya baik secara ijmal maupun secara terperinci. Nah ini kan kemarin khilafiyat, tapi pendapat jumhur yang mutamad diterima. Kalau memang tasdik dimaknai ma'rifah, mengetahui, lah orang muqallid tidak tahu apa-apa tapi tetap iman, berarti kan enggak, istilahnya enggak manik definisinya. Nah terus bagaimana fatahkiku mongko sing tahkik tafsiru tasdik, menafsirkan tasdik bi annahu haditsun nafsi at-tabi' lil jazmi, yaitu kata hati atau kemantapan hati yang mengikuti keyakinan atau kemantapan. Sawaun kana yajzim an dalilin, baik kemantapan tadi berdasarkan dalil, wa yusamma ma'rifah dan dinamakan ma'rifah, au an taklidin ataupun taklid, ataupun kemantapan tadi tidak berdasarkan dalil. Jadi ini musonef sing paling pas nafsir tasdik apa? Kerentek ati sing ngikut pada kemantapan, baik kemantapan tadi berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan dalil. Fayahroju, maka dengan definisi ini keluarlah orang kafir, li'annahu lam yakun indahu haditsun nafsi, karena orang kafir enggak punya kerentek ati, gak duwe kerentek sing melu neng kemantepan. Dia punya ma'rifah tapi enggak punya kerentek hati. Maksudnya apa? Li'anna ma'na haditsin nafsi, krana artine haditsun nafs antakula, yaitu nafsu mengatakan, hati mengatakan, raditu bima ja'a bihin nabi, aku ridha dengan ajaran nabi. Wa nafsul kafir la taqulu dzalik, dan hatinya orang kafir enggak akan mengatakan begitu itu. Jadi begini, kalau sekedar mengetahui walaupun secara detail pakai dalil-dalil, tapi kalau enggak mantap, istilahnya itu enggak ridho dengan ajaran Nabi, ya tetap kafir. Paham enggak ini? Jadi makanya iman gue membenarkan ajaran Nabi. Lah membenarkan itu apa? Kalau diartikan ma'rifah tadi kan enggak cocok, karena orang kafir masuk dan orang muqallid keluar. Padahal orang muqallid kan mukmin. Lah makanya yang cocok haditsun nafs, kerentek hati atau keridhaan, kerelaan yang mengikut pada kemantepan. Jadi gak mantep terus ridho. Lah wong kafir gak duwe iki. Tapi wong muqallid duwe. Orang muqallid itu punya. Dia memang gak tahu tentang dalil-dalil itu enggak tahu. Tetapi ada kerelaan. Mafhum ya? Nah, mungkin ngono karepe kuwi. Wa dakhalal muqallid fa inna indahu haditsu nafsin tabi'in lil jazmi wa illakum jazmu an dalilin. Muqallid masuk dalam definisi iman ini sebab muqallid punya haditsu nafsin, punya kerentek, punya kerelaan yang mengikut pada kemantapan walaupun kemantapannya tidak berdasarkan dalil. Nggih. Paham nggih? Yes, pokoknya berarti iman itu apa? Iman itu kerelaan, gitu aja boleh artikan. Kerentek dan ridho, kerelaan dengan apa saja yang dibawa Nabi. Wa mimma yajibul iman bih, dan diantara yang wajib diimani aidon ma'rifatu nasabi, mengetahui nasabnya baginda Muhammad sallallahu. Nah ini nih yang kita kurang nih, yang kita kurang. Maksudnya nggak cuma ini sih, dari awal udah kita kurang semua itu. Dalil aqaid khamsin tafsilan wa ijmalan ini. Tapi ini lebih sangar lagi nih. Apal nasabi Kanjeng Nabi baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Fa amma nasabuhu, dan perlu diketahui bahwa nasabnya baginda Muhammad SAW menurut ulama yang hati-hati, dan ini yang diyakini oleh guru-guru kita dan guru-gurunya lagi, bahwa seluruh nasabnya Nabi adalah nasab yang suci.
berdasarkan riwayat, walaupun ini riwayatnya baik mengatakan nggak sahih, tapi secara makna sahih. Jadi riwayatnya nggak sahih amat. Ini diriwayatkan Abu Naim dalam Dalail. Di antara redaksinya lam azal angkul min aslabi thahirina ila arhamit thahirat. Tidak henti-hentinya aku berpindah dari sulbinya orang-orang yang suci ke rahimnya wanita-wanita yang suci. Kata-kata suci di sini identik dengan keimanan. Karena biasanya kata-kata musyrik itu nanti identiknya sama perkara kotor atau najis. Dalam Al-Qur'an itu innamal musyrikuna najasun. Wong musyrik kuwi najis. Artinya kata-kata suci di sini maksudnya artinya nasabe Kanjeng Nabi itu tidak ada yang terkontaminasi dengan kekufuran. Nah, ini yang diyakini oleh guru-guru kita. Walaupun secara hadis mungkin nggak kuat. Tetapi banyak juga nggak sedikit ini para ulama yang kayak menolak pendapat semacam itu. Enggak. Nah sampai Kanjeng Nabi ya biasa. Ya ono kufure barang. Eneng kufure. Dan ini yang mengatakan ini juga nggak gemen-gemen. Imam Nawawi diantaranya. Imam Nawawi. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu, salah seorang sahabat, finnar sama-sama di neraka. Tapi kalau kita ikut yang lebih hati-hati. Kata Kiai dulu, nggak apa-apa lah saya beda sama banyak ulama. Yang penting gak ngelarani Kanjeng Nabi. Soalnya nih, ngelarani Kanjeng Nabi ngeri. Di Al-Quran bagaimana ayatnya itu? Yu'dhu Rasulullah falahum adzabun alim. Kapal. Sing sapa wonge yu'dzuna Rasulullah falahum adzabun alim. Nglarani Kanjeng Nabi berarti oleh adab sing pedhi. Dan tentu saja kalau Nabi bapak-bapaknya dikafir-kafirin mesti loro ati. Padahal kalau kita rungi sebetulnya dalil-dalilnya itu juga enggak ada yang qat'i, itu enggak ada. Yang dilalahnya qat'i secara makna pasti begitu itu enggak ada. Semuanya juga dzanni. Artinya istihadi semua. Baik yang mengatakan ayah Nabi di surga atau ayah Nabi di neraka semuanya dzon. Lah kalau sama-sama dzoninya, walaupun satu dzoni kuat, satu dzoni lemah, ya mending luwih sing ngati-ngati. Karena kata-kata yang pertama umpama inna abi wa abaka finnar. Iki iso ditakwil, kata-kata ab ning bahasa Arab kuwi iso dimaknai paman. Iso dimaknai paman. Kemudian hadis-hadis yang menunjuk pada kufurnya orang tua Nabi, kayak hadis yang pernah kita bahas waktu nyarkup itu. Kanjeng Nabi dawuh, saya meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya ibuku. Falam ya'dzanli, maka tidak diberi izin. Nah di sini kan Allah nggak mengatakan atau Kanjeng Nabi nggak mengatakan falam ya'dzanli li kufriha, kan enggak. Sebenarnya nggak dikasih izin, gitu saja. Artinya maknanya pun juga dzanni, enggak pasti karena kekufuran, enggak. Bisa jadi karena kekufuran, sebagian ulama mengatakan begitu itu, bisa jadi perkara lain. Lah faktor lain inilah yang kita yakini. Enggak di sini kan apa kemarin? Cikling enggak? Nyapa enggak di sini? Ayo lali kabeh. Firman, oh man. Kenapa kemarin enggak di sini? Belum selalu. Ya karena nggak perlu dimintai ampunan. Lo nggak kufur kok. Kenapa? Karena bapak ibu Kanjeng Nabi ini dianggap di masa fatrah. Masa tidak ada Nabi. Dan masa fatrah itu menurut qaul yang mu'tamad wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Masa fatrah ya wa ma kunna mu'adzibina, nggak ada hukum. Paham? Nggak wajib iman, nggak wajib kufur. Di masa fatrah itu nggak wajib iman, nggak wajib kufur, kecuali pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hukum itu dasarnya akli. Sehingga walaupun nggak ada nabi, nggak ada rasul, iman ya wajib, kufur ya haram, zina ya haram, ngutang ya wajib dibalik nih. Ngono kuwi, nek gak dosa. Nek kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, ya nggak wajib itu semua. Termasuk iman pun nggak wajib. Nggak ada konsekuensinya di akhirat. Paham ini? Lah, bapak ibu Nabi itu kan di masa
fatrah. Maka nggak perlu diminta izin. Jadi falam ya'zan itu nggak perlu minta izin untuk minta ampun. Kowe gak usah njaluk sepuro kasarane ngono. Gak usah njaluk sepuro. Ibumu ini gak salah. Nah, paham nggak ini? Jadi karena dalil-dalilnya baik yang pro dan kontra itu sama-sama dzanni, ya mending kita lebih milih yang hati-hati. Dan masalah ini dikupas oleh Imam Suyuti dalam risalah beliau keselamatan orang tua Kanjeng Nabi fi najati walidayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau baca ada kitabnya. Agak panjang di situ. Ringkasnya kita meyakini bahwa orang tua Kanjeng Nabi kewabeh kuwi tidak kufur. Bahkan kalau Sayyid Zaini Dahlan bukan hanya orang tua Nabi. Paman Nabi Abi Thalib pun beriman. Kalau bapak Nabi kan kita sering dengar ya. Tapi kalau paman kan enggak Abu Thalib ya. Kalau Sayyid Zaini Dahlan, dan ini diikuti oleh Kiai Jawa termasuk Syekh Nawawi Banten dalam kitab beliau Kasyifatus Sajah itu Syarah Safinatun Najah. Beliau mengatakan, saya meyakini dan ini yang akan saya bawa mati bahwa Abu Thalib di surga. Abu Thalib neng surga. Ini kan nggak populer ya. Padahal harusnya dipopulerkan. Karena kita tuh sering bikin contoh orang banyak korban tapi nggak iman yang Abu Thalib. Paham nggak? Dan itu kan berbahaya. Umpama nih, adewe ngiyakini Abu Thalib nang surga, umpama keliru kan gak masalah. Keliru dalam husnudzon. Tapi nek diwalik umpama, kowe meyakini Abu Thalib nang neraka, terus sebagai contoh nang dindi. Contoh yang musuhi terus iman Abu Sufyan, ngono kan biasa ngono. Contoh yang korban terus, tapi gak iman-iman Abu Thalib. Mbok gawe contoh kufur. Terus ning akhirat bae mlebu surga, gak isin raimu. Pas ketemu, kowe sing ngomong aku ning neraka kae. Ayo lho. Lah kan mending keliru dalam husnudzon. Lah ini yang perlu diutarakan. Dan ini ada sanadnya, enggak pendapat ngawur. Ini pendapatnya Sayyid Zaini Dahlan, kemudian diitur oleh murid-murid beliau termasuk Syekh Nawawi Banten. Bahwa Abu Thalib saja fil jannah. Nah, penting ini. Fa amma nasabuhu mongko ana pun utawi nasabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jiyati abi dari jelak rayah beliau fa huwa sayyidina Muhammadun Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafin bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bil hamzi dengan Lu'ay wa tarkihi berarti Lu'ay gitu ya. Okay. Sebetulnya ini banyak sejarahnya nih, baca di Kifayatul Awam. Kenapa dinamakan Kilab, kenapa dinamakan Qusay, kenapa dinamakan Abdul Manaf, kenapa dinamakan Murrah, kenapa dinamakan Ka'ab. Baca sendiri aja ya, Masya Allah. Ini panjang sekali ini. Jadi pelajaran sejarah nih. Ibni Ghalib bin Fihr bin Malik. Ingkring kesegi wong istimewa kabeh. Wong istimewa kabeh. Metune Kanjeng Nabi masuk gak istimewa. Dan memang banyak kakek-kakek Nabi itu kayak sudah punya apa ya? Sudah punya firasat bahwa salah satu cucunya itu akan menjadi nabi. Banyak diceritakan di sini. Termasuk Mudrika. Wa inna ma qila lahu li anna adraka kullu izin harin kana fi abaihi wa kana fihi nurun nabi zahiran. Ada cahaya nabi di tubuh beliau. Dan itu secara nampak. Kalau yang Ilyas dikatakan wa yuzkaru annahu kana yasma'u fi sulbihi talbiyatan nabi al-ma'rufa fil hajj. Jadi di sulbinya, di tulang punggung beliau itu terdengar talbiyah Nabi ketika haji. Maksudnya talbiyah yang lafadznya itu biasa diucapkan ketika haji, labbaik Allahumma labbaik gitu. Ini banyak, bisa kalian baca sendiri. Ada namanya Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lah sampai Adnan ini nasabnya ijma, tidak ada khilafiyah. Yang autentik di Adnan ini.
wal ijma' mun'aqidun ala hadzal nasabi ila Adnan wa laysa fi ma ba'dil Adam tariqun sahihun. Sedangkan dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim kemudian lanjut sampai Nabi Adam tidak ada jalur yang sahih. Artinya khilafiyatnya sangat-sangat tajam sekali. Walaupun ada jalur yang lebih sedikit kesalahannya, yang paling asoh lah di antara yang dhaif tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Iraqi dalam Alfiyah Sirahnya. Baca di Kifayah Awam ada itu. Adnan bin Ud, kemudian bin Udad bin Udad, kemudian bin Muqwam bin Nahur bin Tairah dan lain sebagainya. Baca sendiri, panjang banget ini. Wa amma nasabu anapun nasing Nabi menjadi ummi Kufay Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah wa Abdi Manaf hadza ghairu Abdi Manaf jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Abdi Manaf kakeknya Aminah itu bukan Abdi Manaf kakeknya Nabi. Abdi Manaf ini baru putranya Kilab, salah satu kakek Nabi. Sehingga kumpulnya bukan di Abdi Manaf tapi kumpulnya di Mbah Kilab. Wajib wa yu'lama anna Rasulullah sallallahu abyadu musyrabun bi humratin, dan perlu diketahui dan ini termasuk wajib bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulitnya putih bercampur merah, putih kemerah-merahan. Ala ma qalahu ba'duhum. Wa hadza akhiru ma yassara Allah bihi min fadlih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala ali baitihi kullama taqara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antal alaina ya maulana at-tawwabur rahim. Allahumma bihaqqi hadzal kitab bihaqqi sahibihi syai'udali wa bihaqqi ma syai'ayhi اغفر لنا يا الله سرنا حولنا إنا فقيرنا واسترنا اجمع شملنا وشتت أمورنا وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما زدنا فما زدنا نورا زدنا إيمانا ويقينا زدنا خيرا في الدنيا والآخرة تشريفا وتكريما شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. فاتحة.